Salam olahraga. Pemirsa, TVRI Sport kembali menjumpai Anda bersama saya, Balkis Hijrah. Kali ini kami akan menampilkan olahraga basket. Awal mulanya olahraga basket diciptakan untuk menggantikan olahraga luar ruangan menjadi di dalam ruangan pada musim dingin di Amerika Serikat. Dan di era tahun 80-an, olahraga basket sangat populer di Indonesia seiring ditayangkannya kompetisi NBA di televisi nasional. Serta dalam perkembangannya olahraga basket sangat digandrungi oleh anak-anak muda saat ini. Dan apa yang membuat anak-anak muda menggandrungi olahraga basket ini? Berikut liputannya. Olahraga basket merupakan salah satu olahraga terpopuler di dunia. Hal ini dibuktikan melalui survei Sport Browser yang menunjukkan terdapat 2,2 miliar penggemar basket di seluruh dunia. Doa selesai. 3, 1, 3. Negara dengan penggemar bola basket terbanyak adalah Amerika Serikat, Kanada, China, dan Filipina. Tiga, 4, 5, 6. Permainan bola basket diciptakan James Naismith yang dapat menarik minat para mahasiswa untuk berolahraga dalam ruangan. Bola basket dikemas dengan sederhana dan mudah dipelajari. Menariknya, permainan ini merupakan olahraga melatih aktivitas fisik, tetapi tanpa kekerasan seperti sepak bola Amerika atau rugby. Naismith membuat 13 aturan permainan dalam olahraga basket. Permainan dibagi menjadi 2 bagian dengan 15 menit dan dijeda 5 menit untuk istirahat. Basket termasuk dalam kategori olahraga berkelompok yang dimainkan antara 2 tim dan terdiri dari 5 pemain. Tujuannya untuk mencetak gol dengan melempar bola melampaui ring berjaring yang dipasang pada sebuah tiang di setiap ujung lapangan. Hingga akhirnya terbentuklah National Basketball Association atau NBA yang masuk sebagai olahraga profesional utama di Amerika Serikat dan Kanada. Euforia NBA tidak hanya di benua Amerika, tetapi juga telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Geliat olahraga basket semakin memuncak di Indonesia hingga diadakannya Pekan Olahraga Nasional (PON) pada tahun 1948 di Solo. Momen itu merupakan kali pertama bola basket dimainkan pada level nasional. Untuk menaungi klub basket di seluruh Indonesia, Organisasi Persatuan Bola Basket Indonesia Perbasi pun dibentuk pada tahun 1951. Dari Perbasi, muncullah Liga Bola Basket Indonesia yang dikelola secara profesional, yang dimulai pada tahun 2003 dan diikuti sebanyak 12 klub dari seluruh Indonesia.
Pemirsa, permainan basket merupakan olahraga cepat. Untuk itu dibutuhkan fisik yang prima. Guna menunjang itu semua, kira-kira apa kesiapan dari pemain? Masyhurnya olahraga basket di Indonesia membuat perspektif baru di kalangan masyarakat, terutama kaula muda. Anak basket kerap kali dinilai keren karena kebanyakan dari pemainnya berpostur badan yang baik dari tinggi badan hingga massa otot, sehingga terjun dalam olahraga basket menjadi impian banyak anak muda. Namun menjadi pemain basket yang bertanding di lapangan tidak seindah ketika menyaksikannya. Banyak perjuangan yang harus dilalui pemain guna tampil prima di setiap pertandingan. Pemain basket harus memiliki kemauan yang kuat, disiplin dalam diri, menguasai teknik dasar, memiliki fisik yang kuat hingga IQ basket yang terasah. Setiap pemain membutuhkan fisik yang kuat untuk bertahan dalam pertandingan. Para pemain harus memperkuat tubuh agar dapat bergerak leluasa dan tidak mudah lelah dengan waktu permainan yang panjang. Selain fisik yang kuat, hal terpenting lainnya yang harus dipunyai pemain ialah IQ basket. IQ basket ialah penerapan dari instruksi pelatih dan kemampuan untuk membaca permainan ketika di lapangan. Untuk mengasah IQ basket agar lebih tajam, diperlukan jam terbang dalam pertandingan, sehingga terbiasa berkomunikasi, membaca serangan, hingga meningkatkan kerjasama antar pemain. Untuk menjadi seorang pemain, yang pertama yang harus dilakukan itu pertama kemauan dulu. Setelah kemauan, kemudian disiplin. Kemauannya ini dalam arti kata mau dulu untuk ikut basket, seperti itu. Kemudian disiplin. Kemudian ada teknik dasar, fundamental dasar, dan terakhir IQ basketnya yang harus dikembangin. Kalau teknik dasarnya seperti passing, dribbling, kemudian shooting, itu yang harus dikuasain sebagai pemain untuk dasar-dasarnya. Sebelum ke teknik lanjutan. Teknik lanjutannya kayak bermain, kemudian dribble kan banyak kan, ada in and out dribble, ada behind the back, kemudian ada between. Tapi yang jelas teknik dasarnya dulu yang harus dikuasain. Kemudian untuk shooting layup ada, kemudian ada shooting 3 point. Untuk passing juga banyak jenis kan, tapi passing yang dasar dulu yang harus dikuasain, chest pass, bound pass, kemudian overhead pass. Passing, kemudian ada skip pass, swing pass, behind the back pass. Setelah dikuasain yang dasar baru ke teknik lanjutan. Nah, untuk IQ basket ini kan ini penerapan anak-anak terhadap instruksi dari pelatih, kemudian juga reading the game, membaca situasi permainan, di mana mengasah IQ basket tidak gampang. Pertama harus lebih sering bermain, komunikasi, kemudian lebih sering mencari referensi-referensi dari mana-mana aja, seperti itu. Terdapat banyak jenis kompetisi dalam cabang olahraga basket, seperti laga setiap tim atau regunya beranggotakan 5 pemain hingga 3-on-3 atau 3 lawan 3. 3-on-3 sering disebut street basketball dan merupakan jenis pertandingan olahraga basket yang setiap regu atau timnya berjumlah 3 pemain dan memanfaatkan satu ring beserta setengah bidang lapangan basket normal. Jenis permainan bola basket 3-on-3 ini pun cukup banyak penggemarnya.
Sekaligus acap kali digelar meramaikan kejuaraan atau kompetisi bola basket kebanyakan. Bola basket 3-on-3 adalah bentuk permainan bola basket yang dimainkan 3 sisi pada satu ring basket. Dari salah satu studi, basket 3-on-3 adalah olahraga tim perkotaan. Untuk mencetak atlet dengan prestasi yang gemilang, olahraga basket telah masuk sebagai ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Salah satunya di SMA Negeri 3 Palembang. Meski sempat vakum selama beberapa tahun, kini klub basket di SMA Negeri 3 Palembang kembali bangkit dan berhasil menjadi klub yang diperhitungkan dalam pertandingan di Sumatera Selatan. Banyaknya peminat olahraga basket dan terbatasnya pemain inti untuk kompetisi menjadikan olahraga basket sangat kompetitif. Hanya segelintir pemain yang dapat masuk ke tim inti, sehingga pelatih melakukan seleksi ketat dengan memerhatikan bakat, tekad, dan kemauan siswa. Namun, eskul basket di SMA Negeri 3 Palembang ini juga membuka peluang bagi siswa yang baru bergabung untuk belajar dari dasar mengenai bola basket. Seperti Nakesha dan Natasha memutuskan bergabung dalam eskul basket pada tahun pertama di SMA. Berawal dari hobi dan kesukaannya pada bola basket membuatnya ingin serius menekuni basket di SMA. Perjuangan dan kesungguhan mereka dalam bermain bola basket dibuktikan pada setiap latihan. Hingga akhirnya kerja keras si kembar membuahkan hasil dengan menjadi pemain inti serta Nakesha terpilih menjadi ketua tim. Nakesha suka basket itu sejak baru awal masuk SMA, itu kelas 10 di bulan Juli 2021. Itu pertama kalinya ikut basket di sekolah SMA. Tapi SMP juga pernah ikut, cuman karena hobi. Sebenarnya enggak sih, cuman seneng aja olahraga. Sebenarnya emang seneng olahraga, tapi di bidang lain juga suka explore hal baru gitu. Buat Nakesha, ketua tim itu baru di periode 2022. Buat 2022 dan sama 2023. Di awal mula Nakesha masuk itu 2021 masuk ke sekolah. Itu masih dipimpin ketuanya Kak Dava. Terus awal sejarahnya basket itu sebenarnya di vakum 4 tahun SMA 3, ternyata cerita dari pembinanya di vakum 4 tahun. Jadi emang di area kami sebutnya New Era, di area kami New Era itu emang ada anggota timnya dan semuanya mau berjuang buat bangkitin nama sekolah, buat ekskul basket. Jadi emang kami berjuang sekuat-kuatnya buat usaha yang benar-benar setiap hari latihan fisik, panas, buat untuk prestasi untuk di sekolah gitu. Awalnya saya suka basket itu sebenarnya dari SMP, dan itu hanya sekedar hobi, dan mulai suka lagi pas SMA sih. Karena
kayak dilihat itu basket itu seru banget kan, terus berkumpul sama teman-teman lain untuk kayak berkolaborasi gitu, jadi kayak asik aja. Banyak sekali ya Kak manfaatnya. Pertama itu untuk diri sendiri, awalnya itu takut-takut untuk ngomong sama orang. Sekarang itu mulai percaya diri, mulai mengembangkan diri sendiri juga agar lebih baik lagi. Jadi banyak dapat teman juga sih dari lawan SMA lain kan, sekolah-sekolah lain atau di luar kota Palembang. Jadi lebih banyak dapat relasi, dapat teman, terus juga dapat banyak sih ilmu juga dari basket. Awalnya Natasha itu siapin kesehatan ya Kak. Jadi sebelum tanding itu, hari sebelum tanding itu jangan tidur itu nggak boleh di atas jam 10 malam. Terus juga makan itu harus dijaga, jangan makan pedas, soda. Itu kan membuat nanti lambung naik atau misalnya sakit, itu kan terjadi hal yang tidak-tidak nanti kan. Jadi itu diperhatiin juga makannya, kesehatan, terus bangunnya juga bangun pagi. Terus pemanasan sih Kak itu. Target sih nanti ada DBL sama Porprov, targetnya champion dua-duanya. Saya suka basket dari kelas 7 SMP karena nurun dari orang tua waktu itu. Karena dulu ayah juga suka basket kan dulu, jadi sering diajak latihan, sering diajak main bareng. Ya, sampai sekarang jadi suka basket. Ya, yang pasti fisik jadi lebih kuat sih. Dan karena basket itu kan melebih ke fisik ke olahraga, jadi lebih kuat aja fisiknya gitu. Sebenarnya untuk meningkatkan mental di lapangan itu sering-sering main dengan orang yang sudah berpengalaman gitu. Terus banyak-banyak juga latihan dengan pelatih-pelatih yang mungkin sudah berpengalaman juga dan latihannya keras juga. Target kedepannya kan nanti bakal ada Porprov dan DBL juga nih. Nah, jadi target di DBL itu ya pasti juara dan MVP. Gelora semangat mereka menghidupkan ambisi tim untuk menang di setiap kejuaraan, terutama kompetisi terbesar di Sumatera Selatan yakni Developmental Basketball League atau DBL. Majunya klub basket di SMA Negeri 3 tentu tidak terlepas dari peran sekolah untuk mencari talent-talent yang luar biasa dengan mendukung ekskul basket baik dari memfasilitasi lapangan untuk latihan, penyediaan perlengkapan basket, hingga bekerja sama dengan pelatih basket profesional guna membentuk dan membimbing tim. Jadi di SMA 3, basket merupakan ekskul yang favorit di SMA 3, selain ada paskib dan juga ada pengurus OSIS. Sekolah sudah menetapkan basket di dalam keputusan sebagai ekskul di SMA 3, sehingga pembiayaan, kemudian kepelatihan atau juga pembina basketnya itu sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Juga termasuk latihan yang ditetapkan di sekolah. Jadi dalam 1 minggu itu disiapkan setidaknya 2 kali latihan di sekolah. Dan sekolah tidak membatasi, artinya jika ada event-event lomba, baik itu tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, SMA 3 selalu memberi dukungan untuk mengikuti lomba tersebut. Sejauh ini anak-anak yang ikut basket, meskipun tidak bisa dikatakan sangat berprestasi, tetapi mereka tidak ketinggalan dalam pelajaran. Karena memang sekolah pada prinsipnya menghendaki meskipun aktif di ekskul, utamanya juga basket, tetap harus berprestasi. Sehingga anak-anak selalu diinformasikan agar tetap bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya antara ekskul dan belajarnya. Sekolah mengharapkan bahwa prestasi itu tetap dinomorsatukan. Meski demikian, sekolah juga berharap ekskul basket ini bisa
lebih berprestasi lagi dan tentu saja mengharumkan nama SMA 3 Palembang secara umum dan juga tentu saja menjadi kebanggaan untuk anak-anak yang ada di basket ini. Setiap pemain memiliki mental juara sehingga tak gampang menyerah dalam setiap pertandingan. Tidak ada yang mudah dalam berkompetisi, hanya mereka yang paling ulet dan siap untuk menang yang akan berhasil meraihnya. Kegigihan dan kerja keras tim basket SMA Negeri 3 Palembang membuahkan hasil yang luar biasa. Pada periode tahun 2022 hingga awal tahun 2023 saja, mereka berhasil meraih 13 penghargaan dalam berbagai kategori. Di antaranya juara 3 Putri Lomba Pandawa Basket Competition tingkat SMA Sumsel, juara 1 Putri 3x3 Wise, juara 3 Putra My Pertamina Sport Series, hingga juara 1 mini turnamen Duta Cup Putri. Pemirsa, olahraga basket di sekolah merupakan tonggak keberhasilan basket di Sumatera Selatan. Karena banyak mencetak pemain potensial yang tidak hanya mengharumkan nama sekolah tetapi juga provinsi. Untuk itu, diharapkan olahraga basket ini dapat berkembang lebih maju untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, terutama mempertahankan prestasi Indonesia mengalahkan Filipina di SEA Games 2021 lalu. Saya Balkis Hijrah, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.